Jadi, berapa sih usia situs Gunung Padang? Ini yang gila. Situs Gunung Padang itu jauh lebih tua daripada piramida ini. Saya sendiri menjadi salah satu peneliti dan menjadi ketua tim arkeologi yang menggali ekskavasi situs Gunung Padang. Mau tahu usianya? 7.200 tahun. Artinya 2.700 tahun lebih tua dari situs piramida Mesir. Pak Bupati, kata hari ini? Kata hari ini, ayo kita selamatkan cagar budaya kita. Kita ketahui bahwa negara kita adalah peradaban yang luar biasa. Insya Allah Indonesia maju dari Cianjur. Pesan dari situs Gunung Padang, Cianjur. Ada nggak sih situs di Indonesia yang lebih tua dari piramida Mesir? Jawabannya ada, yaitu situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Kenapa lebih keren? Ikuti terus sampai akhir. Oke, kita bahas ya, sejarah situs Gunung Padang. Berapa usia piramida Mesir? Piramida Mesir itu usianya sekitar 4.500 tahun, dan itu sudah menjadikannya sebagai magnet arkeologi dunia. Para arkeolog kelas dunia menjadikan piramida Mesir sebagai salah satu pusat penelitian. Dan setiap ada temuan baru sekitar piramida Mesir, langsung bikin heboh, kepo, FOMO, semua orang tertarik dan penasaran. Cerita baru apa lagi yang terkuak? Dan masih ada struktur lagi di bawahnya yang kemungkinan usianya lebih tua, 14.000 tahun yang lalu. Artinya 3 kali lebih tua dari piramida Mesir. Jika demikian tua, lalu apa teknologi konstruksi yang digunakan di situs Gunung Padang? Nah, di balik situs Gunung Padang ada teknologi purbakala yang sangat luar biasa. Ini menimbulkan spekulasi dan teori menarik tentang peradaban kuno dan pengetahuan mereka yang mungkin jauh lebih maju daripada yang selama ini kita pahami. Gunung Padang dibuat dengan struktur yang rumit. Yang mengejutkan bagi saya sendiri sebagai peneliti di sana, Gunung Padang awalnya bukit alami, lalu dipangkas, ditutup dengan batu-batu dan jadilah sebagai struktur buatan manusia. Struktur yang paling mudah, yang tampak di permukaan tanah saat ini, itu batu-batunya dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi piramida tangga atau step piramid. Ya. Dan di bawahnya masih ada piramida lagi yang lebih tua. Bahkan ada indikasi secara geologi dan geofisika masih terdapat 2 lapisan lagi yang lebih tua ya dari masa yang berbeda. Walau dibangun dahulu kala, Gunung Padang dibangun dengan teknologi dan konstruksi yang canggih. Ketepatan dan metode penumpukan lapisan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang teknik konstruksi dan arsitektur kuno. Batu disusun rapi, teliti, presisi, dan sangat hati-hati oleh tangan manusia. Ini juga menandakan bahwa material dan tekniknya bisa bertahan lama itu luar biasa, ya, termasuk bisa bertahan terhadap gempa bumi. Nah, kalau cara buatnya dari batu dibawa dari tempat lain kali saya bahas. Oke, siapa yang membuatnya? Penelitian yang kami lakukan, termasuk saya sendiri melakukan penggalian arkeologi di situs itu, ternyata terdapat lapisan budaya berusia 5.200 tahun sebelum Masehi atau 7.200 tahun yang lalu. Fisik manusianya sudah seperti kita sebenarnya ya, tapi dia jauh lebih tua ya, jauh lebih tua dari orang-orang Melayu, jauh lebih tua dari orang-orang Austronesia yang selama ini kita sebut-sebut sebagai nenek moyang kita. Anda tahu ada banyak sekali mitos seputar situs Gunung Padang. Emang apa aja sih mitos-mitos ajaib seputar situs Gunung Padang? Meskipun situs Gunung Padang merupakan kekayaan arkeologi kelas dunia, sayangnya malah muncul berbagai mitos yang bisa menghalangi pemahaman kita mengenai situs itu sendiri. Mitos apa saja sih yang muncul? Yuk kita bahas satu persatu. Mitos yang mengelilingi situs Gunung Padang bervariasi dan perlu diverifikasi. Kalau Anda tahu, coba tulis di bagian komentar ya. Ada yang bilang situs Gunung Padang merupakan bagian dari peradaban Atlantis yang hilang. Situs Gunung Padang memiliki kekuatan mistis dan energi metafisis. Situs Gunung Padang dibangun oleh raksasa. Situs ini dibuat oleh makhluk luar angkasa. Dan yang nggak kalah heboh, ada portal ke dunia lain di situs ini. Kalau dijadiin film Hollywood, bakalan keren kayaknya. Oke, faktanya apa? Saya jawab satu saja. Tim kami telah melakukan serangkaian survei dan ekskavasi arkeologi berdasarkan ukuran tangga naik, ukuran bagian-bagian situs, lantainya, terasnya. Ternyata pembuat dan pengguna situs ini memiliki ukuran tubuh relatif sama dengan kita. Jadi situs ini tidak dibuat oleh raksasa, ya. Ukurannya sama, tapi mungkin mereka lebih cerdas ya. Mereka juga mampu bergotong royong, berhasil membuat bangunan monumental. Oke, untuk
mitos yang lain, apakah Anda bisa menyajikan faktanya? Tolong sampaikan. Apa pengaruh situs Gunung Padang terhadap dunia arkeologi di masa depan? Gimana jika peradaban tertua bukan berada di Mesopotamia atau di Mesir, melainkan di Indonesia? Selama ini kita diajarkan kalau peradaban pertama lahir di daerah Mesopotamia kan, di daerah bulan sabit yang subur. Penemuan Gunung Padang bisa mengarah pada pergeseran paradigma dalam pemahaman tentang masyarakat awal di dunia. Temuan ini tidak hanya akan mengubah garis waktu kebudayaan dunia, tetapi juga memperdalam pengetahuan kita tentang peradaban kuno jauh sebelum era Mesopotamia dan Mesir. Jadi, apa saja pengaruh situs Gunung Padang terhadap pemahaman peradaban dunia? Temuan di situs Gunung Padang menantang pandangan konvensional. Situs ini menunjukkan ada peradaban yang keren yang belum sepenuhnya kita pahami. Tentu ini akan memicu debat sengit di kalangan para ahli. Sepertinya ada kalangan baik di Indonesia maupun di luar negeri yang beranggapan temuan ini pseudoscience. Namun saya telah menulis buku ilmiah dan tim peneliti juga telah menghasilkan artikel di jurnal ilmiah internasional. Potensi perubahan paradigma dalam pemahaman arkeologi. Berbagai debat sengit dan potensi penelitian di situs Gunung Padang ini membuka peluang bagi para peneliti berbagai bangsa untuk datang dan ikut meneliti ke Indonesia. Bekerja sama dengan para peneliti di Indonesia. Tapi kalau bisa ya, peneliti Indonesia harus jadi peneliti utamanya. Karena situs ini, situs yang luar biasa ini, ada di Indonesia. Dengan semua hal yang luar biasa ini, bagaimana cara kita menghindari penjarahan situs Gunung Padang? Jangan sampai harta berharga di situs Gunung Padang dijarah. Bicara Gunung Padang, kita harus belajar dulu dari pengalaman arkeolog piramida Mesir. Kenapa? Karena seperti di Mesir, harus kita akui bahwa negara-negara dengan tingkat perkembangan seperti kita masih kekurangan dana riset, perlu kolaborasi dana dan juga teknologi dari luar negeri. Tapi tentunya membawa konsekuensi. Kita belajar dulu dari problem penggalian piramida Mesir. Hubungan antara arkeolog Mesir dan rekan internasional mereka dari negara barat terutama memiliki kompleksitas yang dipengaruhi oleh konteks kolonial. Seringkali artefak berharga Mesir dibawa oleh para peneliti internasional ke negaranya masing-masing. Akhirnya, artefak-artefak Mesir terpencar di beberapa negara. Tapi sebenarnya itu tidak hanya terjadi di Mesir. Coba ingat, fosil Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Jawa sekarang ada di mana? Ya, coba kalau Anda tahu, tulis di komentar. Bagaimana agar penjarahan tidak terjadi di Indonesia? Tentu kita tidak ingin kejadian yang terjadi di Mesir dulu terjadi juga di Gunung Padang kini. Tapi sekarang zaman tentu sudah berubah. Indonesia juga sudah merdeka. Peneliti Indonesia boleh membuka pintu kerjasama dengan peneliti mancanegara. Peneliti luar negeri dapat datang membawa dana dan teknologi, tapi saya berharap artefak kita tidak boleh keluar dari tanah air kita. Dan peneliti Indonesia harus menjadi peneliti yang utama. Minimal setara dengan peneliti mancanegara. Jangan lupa ya, tulis komentar Anda di bawah mengenai situs Gunung Padang. Pak Bupati, kata hari ini? Kata hari ini, ayo kita selamatkan cagar budaya kita. Kita ketahui bahwa negara kita adalah peradaban yang luar biasa. Insya Allah Indonesia maju dari Cianjur. Pesan dari situs Gunung Padang, Cianjur.